Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang sudah pernah diberikan di pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan membahas 5 soal ya. Karena Ibu lihat masih ada beberapa anak-anak yang belum paham sepertinya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini. Kita langsung saja ya, soal nomor 1, seorang anak mengukur panjang tali diperoleh angka 0,50300 meter. Maka jumlah angka penting dari hasil pengukuran tersebut adalah. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentang angka penting. Berarti hal yang harus anak-anak ingat adalah aturan bagaimana cara menuliskan angka penting. Kita langsung saja ya jawab soal yang pertama. Coba kita perhatikan di sini ada 5 dan 3. Nah, aturannya kan semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Berarti 5 dan 3 itu adalah angka penting ya. Selanjutnya 0 di antara angka 5 dan 3 itu juga angka penting. Dan 0 setelah angka 3 itu juga angka penting ya. Kembali diingat aturannya. Berarti di sini ada 5 angka penting. Ada 5 angka penting. Nah, kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok diketahui 5,70 cm, 2,45 cm, dan 1,62 cm. Pertanyaannya adalah volume balok hasil pengukuran tersebut adalah. Nah, kalau anak-anak menemukan soal seperti ini, biasakan menuliskan diketahui terlebih dahulu supaya jelas ya apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui panjang, kemudian lebar dan tinggi. Panjangnya 5,70 cm, kemudian lebarnya 2,45 cm, dan tingginya 1,62 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah volumenya ya. Bagaimana cara mencari rumus volume balok? Itu yang harus anak-anak ketahui. Berarti ditanya adalah volume balok berapa, baru anak-anak jawab. Nah, pertama rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Rumusnya rumus volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kita masukkan dulu angkanya 5,70 kali 2,45 dikali 1,62. Nah, nanti kalau anak-anak hitung, anak-anak akan mendapatkan nilai 22,6233. Nah, kalau angkanya seperti ini, coba anak-anak lihat dulu yang diketahuinya. Kita lihat satu persatu ya. Panjangnya di sini kan 5,70. Di sini ada berapa angka penting? Ada 3 ya. Ada 3 angka penting. Jadi Ibu singkat AP angka penting. Kemudian lebarnya 2,45 juga ada 3 angka penting. Dan tingginya 1,62. Ini ada 3 angka penting. Berarti jika anak-anak mendapatkan jawaban seperti ini, maka anak-anak perlu menuliskan 3 angka penting ya. 3 angka penting dari jawabannya. Berarti di sini kalau kita pakai pembulatan, nah di sini kan didapatkan 22,6233. Jadi 62-nya ini jika dibulatkan maka pembulatannya bagaimana? Ada yang benar ya kemarin. Berarti di sini kita bulatkan ke atas saja ya. Karena lebih dari 5. Nilainya kan 6 di sini. Berarti jika anak-anak bulatkan ke atas, maka anak-anak akan mendapatkan jawaban 23,0 ya. Jadi ini adalah pembulatan ke atas. Berarti di sini sudah sesuai, yang didapatkan juga 3 angka penting ya. 3 angka penting yaitu 23,0 hasilnya. Paham ya? Jadi seperti itu cara pembulatannya.
Kemudian soal yang nomor 3, massa jenis dari meter standar adalah 21,56 gram per centimeter kubik. Maka besarnya jika dinyatakan dalam sistem internasional adalah, nah di sini anak-anak ingat lagi cara mengonversi satuan ya. Yang diminta adalah satuan internasionalnya. Berarti diingat satuan internasional dari massa jenis itu apa, kan gitu ya. Nah, coba kita tuliskan ya. Soal nomor 3, diketahui massa jenis ya. Massa jenis itu 21,56 gram per centimeter kubik. Sekarang yang ditanya adalah sistem internasionalnya ya. Sistem internasional atau satuan internasional. Nah, anak-anak di sini harus ingat satuan internasional dari massa jenis itu apa. Tapi satuan dari massa jenis itu, satuan internasional adalah kilometer ya. Kalau anak-anak ingat di sini kilogram, bukan kilometer, kilogram ya. Kilogram per meter kubik. Nah, berarti apa? Di sini anak-anak harus jadikan dulu ke kilogram, gramnya ya. Berarti dari gram ke kilogram kali berapa? Kali 10 pangkat min 3 ya, karena naik. Dari gram ke kilo itu naik tangga 3. Berarti anak-anak kali 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Sehingga nanti anak-anak dapat di sini 21,56 kali 10 pangkat min 3 ya. Dari meter ke dari gram ke kilogram. Kemudian per. Nah, di sini kan awalnya sentimeter kubik ya. Awalnya sentimeter kubik. Nah, untuk mencari meter kubik berarti anak-anak harus naik juga ya. Tangganya bukan turun tapi naik. Berarti dikali 10 pangkat min 6 karena tangganya naik 2 ya. Seperti itu, naik 2. Berarti 2 kali 3 ya. Berarti dapat di sini 10 pangkat min 6. Paham ya? Nah, kalau nanti kita sederhanakan akan mendapatkan nilai 21,560 kilogram per meter per meter kubik. Nah, jadi anak-anak akan mendapatkan hasil segini. Kemudian soal nomor 4, kita bahas soal nomor 4 sekarang. Seorang siswa melakukan pengukuran dengan menggunakan micrometer scope. Hasil pengukuran ditunjukkan oleh micrometer scope di bawah ini. Nah, jadi yang pertama anak-anak harus ingat konsep bagaimana cara menghitung micrometer scope ya. Nah, ingat di sini kan ada istilah skala utama dan skala Nonius. Diingat lagi ya, dipelajari lagi bukunya. Jadi skala utama itu yang mendatar. Nah, ini adalah skala utama. Kalau dituliskan di sini adalah skala utama. Ya. Kemudian di samping ada skala utama yang ke bawah ini. Nah, yang ke bawah yang vertikal itu adalah skala Nonius. Skala Nonius. Nah, ini satuannya milimeter ya. Milimeter. Seperti itu. Kemudian skala Noniusnya supaya mendapatkan milimeter, anak-anak harus kalikan 0,01 milimeter supaya sama satuannya ya, supaya bisa dijumlahkan nanti. Sekarang kita langsung saja jawab soal nomor 4. Nah, skala Nonius, skala utama dulu ya. Skala utamanya ada di angka berapa? Nah, di sini lihat angka terakhir itu kan angka 5.
Berarti ada 5 ya. Ada 5 skala utamanya. Skala utama itu ada 5 mm. Sudah ya. Nah, setelah didapatkan skala utamanya, baru anak-anak cari skala noniusnya. Kita hitung. Untuk mendapatkan skala nonius, cari yang berhimpit. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berhimpit itu adalah yang ini. Nah, ini adalah berhimpit. Berarti di sini 20, di sini adalah 21 ya. Tepat di angka 21 dia berhimpit. Cari yang berhimpit. Itu poinnya. Berarti yang berhimpit itu 21. Nah, sekarang coba dituliskan di sini. Skala nonius 21. Supaya mendapatkan milimeter, dikalikan saja 0,01 mm. Berarti kalau dihitung akan mendapatkan hasil berapa? 0, ya 0,21 mm. Nah, jadi kalau dijumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius, hasilnya 5 ditambah 0,21, maka didapat 5,21 mm. Inilah hasilnya ya. Paham ya? Jadi ingat, pertama tentukan dulu skala utamanya. Lihat angka terakhirnya berapa. Setelah anak-anak dapat skala utama, baru lihat di skala noniusnya. Cara mencari angka yang tepat di skala nonius adalah cari yang berhimpit ya, yang berhimpit dengan garis di skala utama. Itulah skala noniusnya. Setelah anak-anak dapatkan angka di skala nonius, anak-anak kalikan 0,01 mm supaya satuannya sama dengan yang di skala utama. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Mikrometerskop merupakan salah satu alat ukur besaran fisika. Hasil pengukuran dengan mikrometerskop berikut ini adalah. Nah, jadi ini soalnya sama dengan soal nomor 4 ya. Yang beda itu adalah angkanya. Nah, di sini sudah jelas dia. Setelah coba kita lihat dari 0 sampai dengan 4 itu adalah skala utamanya ya. Skala utama. Nah, sekarang di sini di bawahnya kan ada nih. Yang di sini kan ada. Nah, ini menandakan berarti setengahnya ya. Coba kita hitung dari sini. Dari sini adalah 1, kemudian ini 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Berarti skala utamanya itu, soal jawaban nomor 5. Skala utamanya 4,5 ya. Skala utamanya 4,5 mm. Diingat satuannya ya. Nah, kemudian jika sudah yakin mendapatkan nilai skala utama, maka lanjut mencari skala nonius. Nah, skala nonius ingat, di sini anak-anak harus melihat dengan teliti angka yang berhimpit dengan garis yang ada di skala utama itu yang mana. Nah, kita lihat garis yang berhimpit itu adalah yang ini. Sekarang kita ngitung dari yang terdekat apa? 45 ya nilainya. 45. Nah, ini 0. Berarti kalau naik itu gimana dia? Kalau naik berkurang ya. Berkurang 1 karena ini di sini nolnya di atas bukan di bawah. Kalau di bawah nolnya di sini berarti di ini 46. Kalau nolnya di atas berarti nilainya berapa? 44 ya. Berarti 44 kali 0,01 mm.
sehingga ini didapatkan 0,44 mm. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan ya. Skala utama ditambah dengan skala nonius. Berarti di sini 4,5 ditambah 0,44. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4,94 mm. Ini ya. Nah, jawaban anak-anak di soal itu kebanyakan menghitungnya naik setelah 45, 46 diisi. Padahal di sini jelas-jelas ini 0 ya. Tapi itu sudah Ibu berikan bonus ya. Karena banyak sekali anak-anak yang salah. Ya, jadi Ibu berikan bonus. Mungkin nanti kalau ada soal seperti ini diingat ya konsepnya ya. Seperti itu. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Jawaban pembahasan soal. Jadi kalau ada nanti soal seperti ini anak-anak harus paham dan harus bisa menjawab ya.